Oke, kali ini kita mau menguji smart power inverter pesanan dari Bapak Taufik Karawang berkapasitas 7000 watt 48 volt. Untuk tampilan depan seperti biasa ada indikator PLN, indikator inverter, ini ada switch bypass, indikator voltase PLN, ini untuk LCD pembacaan smart power inverternya. Seperti biasa nanti kita nggak usah jelasin panjang lebar ya, kita mau menguji jalannya dan cara kerja. Ini switch on off inverternya. Untuk gelombangnya yang biru adalah inputan PLN, yang kuning output dari mesin ini. Kita pakai bolam untuk melihat kedipnya. Untuk bagian dalam seperti ini, ada bagian atas ATS terdiri dari MCB Softstar, konektor utama kali baterai, MCB baterai utama. Ini ada dua, jadi nanti beban-beban kecil bisa pakai satu, kalau beban besar pakai dua. Ini MCB charging, MCB inverter, MCB PLN, kontaktor inverter, kontaktor PLN. Ini tab chargingnya ya, nanti menyesuaikan untuk voltase PLN kita. Jika PLN buruk bisa di tab 3, jika PLN baik bisa di tab 1, atau menginginkan charging yang lebih cepat bisa di tab 3. Bagian bawahnya ini adalah blok kit inverternya. Ini di belakang ATS ini ada trafo charging ya, jadi trafo chargingnya berada di belakang ATS. Kemudian bawahnya ini ada trafo toroid 7000 VA full tembaga. Ini juga terminal input dari baterai, ada dua terminal ya, maksudnya positif ada dua, positif negatif ya. Jadi positifnya dua, negatifnya dua. Jadi nanti bisa narik dua kabel dari baterai. Untuk inputan PLN ini adalah inverter. Ini jika kita bypass baru output ini keluar ya. Nanti jika mau menggunakan mesin berdaya besar bisa langsung diambilkan dari inverter, dan beban rumah langsung di handle oleh PLN. Jadi ini outputnya ini nanti yang ke beban rumah ya, ini bisa diambilkan dari setelah meteran. Ini kipasnya standby, nanti akan muter cepat saat suhu sudah menyentuh settingan di Atmega. Untuk menu-menu masih seperti biasa ya, nggak perlu jelasin panjang lebar. Ada menu on off, WD, over DC, kalibrasi baterai, itu kita lihat gelombangnya. Oke, gelombangnya tetap mulus ketemu ya, tadi bolamnya nggak kedip, tetap ketemu. Lanjut kita akan melihat untuk ATS nya saat menyentuh batasan bawah ya, kita setting nanti akan berpindah ke PLN. Ini masih dihandle oleh inverter, gelombang inverter dan PLN kita berbeda ya. Inverter lebih mulus, gelombang PLN kita agak buruk, voltase hanya 200 volt. Kita load sampai menyentuh batasan bawah di sini 49,3, dia akan berpindah ke PLN. Oke, tambah lagi, hampir. Oke, berpindah ke PLN. Gelombang tetap ketemu, bola nggak kedip, sinkron tetap berjalan ya. Oke, perpindahan kembali ke inverter lagi setelah menyentuh batasan atas juga sama, tetap mulus. Kita coba lagi, tambah lagi. Oke, mulus ya, tetap nggak kedip. Lepas beban, baterai kembali naik, berpindah lagi ke inverter. Oke, mulus sekali. Jadi ini switch bypass ini untuk membypass tadi ya, untuk output inverter tadi agar bekerja kita bisa bypass ke PLN. Jadi output inverter tadi sepenuhnya diambil dari inverter. Oke, tetap ketemu ya, walaupun kita switchnya kita pindahkan tetap ketemu. Jadi saat di posisi hybrid, ini di posisi inverter ya, jadi ini hanya bypass ke PLN. Lanjut kita mau lihat tes beban. Sebelum kita load, kita akan lepaskan dulu untuk PLN nya, karena kita mau melihat kapasitas dari inverter ini. Takut berpindah ke PLN dan PLN kita trip ya, karena PLN kita berdaya kecil. Oke, PLN sudah kita matikan. Oke, kita akan load beban sampai menyentuh angka di 7000 watt. Ini
7.500 ya, jadi beban kecil sampai 7.500 masih bisa terhandle. Yuk, ini perlahan naik sambil menunggu beban stabil masih 800 watt. Oh, kita masih pakai MCB kecil jadi trip ya. Kita on kan MCB nya. Jadi kita pakai MCB bantu juga ya untuk mencoba. Sudah on ya. Oke, nyala lagi. Oke, kita pakai MCB besar karena kita mau ngelut beban. Ini masih di 800, 4.000 tambah lagi, 6.000 tambah lagi, off low AC. Jadi beban kita masih kurang, kita tambahkan lagi limitan dikit ya. Jadi tadi menyentuh limitan dikit, kita load lagi. Rp3.000 tambah lagi, 5.000 watt tambah lagi. Oke, masih low AC ya. Yuk, load lagi. Jadi ini benar-benar kita tunjukkan sampai 7.000 ya. 5.000 tambah lagi. Oke, low AC ya. Oh, baterai kita sudah menyentuh batasan bawah, jadi nggak sampai 7.000 ya, karena ini posisi sudah sore. Baterai kita drop posisi mendung, jadi nggak sampai 7.000, hanya sampai tadi pertama tadi 6.000, yang kedua 5.000 lebih sudah off. Oke, jadi seperti itu untuk uji wattnya. Nanti kapan-kapan kita tunjukkan lagi untuk watt maksimal. Lanjut kita akan uji tes chargingnya ya. Kita akan masukkan PLN, kita akan tes charging. Oke, ini posisi tab masih di 0. Untuk MCB juga masih off. Jadi nanti kita putar tabnya dulu baru MCB ya, karena kalau MCB dulu nggak akan melewati soft start. Jadi nanti bila listrik rumah kecil bisa trip ya. Kita langsung pasangkan ke DC. Oke, itu AC. Itu masih AC. DC 0. Kita kaitkan ke DC. Oke, ini standby kit sudah menghidupkan kipas dan lain-lain ya. Ini standby-nya besar, kapasitasnya juga besar. Oke, kita putar tabnya. Tab 1 MCB, kita lihat arusnya. Dua 12 ampere di tab 1, listrik 223, 12 kali 5, sekitar 600 watt di tab 1. Baterai sudah mau full ya di 50 volt. Tab 2 20 ampere atau sekitar 1000 watt ya ini di tab 2. Tab 3 mungkin 25 atau 30 ampere ya di listrik normal. Jadi kita tunjukkan sampai ini aja, takut PLN kita trip karena berdaya kecil. Oke, mungkin cukup seperti itu untuk pengujian smart inverter berdaya 7000 watt 48 volt Bapak Taufik Karawang kali ini. Bila masih kurang jelas untuk penjelasan kita bisa langsung ditanyakan via WA. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.